1 minggu setelah Hasan dikembalikan. Sekali lagi saya sangat berterima kasih, Pak. Apapun yang Anda lakukan terhadap anak saya. Dipikir-pikir cakep juga ibunya si Hasan. Pantesan anaknya ganteng. Masa iya gue jatuh cinta sama janda sih? Punya anak 1 lagi. Ya, goblok lah. Lagian mana mau dia sama pengangguran kayak gue ini. Yang ada cuma ngabisin isi dompetnya doang buat beliin kuota gue. Ibu nggak mau sampai keulang lagi ya, Nak? Lain kali kalau ibu pergi sebentar, kamu jangan kemana-mana. Kamu cukup diem dan tungguin ibu sampai datang. Kayak kemarin di bandara. Coba kalau kamu nurut aja sama ibu, nggak bakal kejadian kayak kasus kemarin, San. Coba kalau ketemu orang-orang jahat, kamu udah nggak bakal ketemu sama ibu lagi, Nak. Untung aja mereka orang baik-baik. Hasan, kamu bikin ibu trauma aja, San. Hasan, kamu dengerin ibu nggak, Nak? Hei, Hasan. Ya ampun, Hasan. Hasan. Mobil lu udah diambil, Nak, di kantor polisi? Udah sama papa gua. Itu mah emang harus papa lu sendiri kan yang ambil ya? Iyalah, nggak bisa diwakilin. Kan harus KTP asli. Nggak tahu deh, gua juga nggak ngerti. Kenapa emang lu? Ya kagak. Kemarin kan banyak yang nanyain tuh. Mobil lu kemana katanya? Ketinggalan. Oh iya. Robi, kenapa, Bi? Anu kok, ada loker nggak nih kok buat saya? Waduh, belum ada, Bi. Emang kamu belum kerja juga? Ya belum atuh kok. Susah nyari kerja di sini. Walah, bengkel Koko juga udah penuh, Bi. Nanti deh, kalau ada lowongan Koko kabarin kamu ya. Iya kok. Kabarin ya kok, jangan sampai dikasih orang. Iya, Bi. Ya udahlah kok, cuma mau nanyain itu sih. Oh, iya, Bi, ya. Oh iya kok. Koko lagi di rumah apa di bengkel? Di bengkel, Bi. Kenapa, Bi? Oh, enggak. Tadinya mau video callan sama si Hasan. Kangen saya. Oh, Koko kan hari Minggu doang di rumahnya. Ya udah. Ntar aja deh kok. Kamu langsung aja telepon ke nomor ibunya. Mau? Kalau mau nanti Koko kirim nomornya. Boleh deh kok. Ya udah. Ya udah ya. Nanti Koko kirim. Oh iya kok. Makasih ya kok. Iya. Maafin ibu ya, Hasan. Ibu tahu perasaan kamu, Nak. Kamu pasti merindukan sosok ayah yang harusnya ada di samping kamu. Ibu tahu, ibu selalu sibuk dengan kerjaan ibu, sehingga ibu tidak bisa mengajak kamu bermain, Nak. Tapi mencari seorang pengganti ayah itu tidak mudah, Nak. Ibu cuma takut dia tidak mau menerima kamu dengan keadaan yang seperti ini. Ibu takut dia menyakiti kamu, Nak. Ibu takut dia hanya mencintai ibu dan berpura-pura menyayangi kamu. Kecuali ibu mendapatkan suami yang tulus mencintai keduanya. Tapi itu juga tidak mungkin, Nak. Tidak mungkin ada orang yang mau menerima ibu dalam kondisi seperti ini. Wah. Hasan, andai aja ibu bisa bercerita tentang bapak kamu, mungkin kamu tidak akan merindukannya, Nak. Bahkan kamu akan membenci dia. Karena dia sudah mengambil keputusannya sendiri. Dia sudah tega dan pergi begitu saja di usia kamu masih bayi, Nak. Dan sampai saat ini, ibu masih bertanya-tanya, apa kesalahan ibu kepada bapak kamu, sehingga dia menghilang tanpa kabar. Ya ampun. Ya Allah, pertemukan aku dengan lelaki yang tulus dan mau menerima aku apa adanya, juga mencintai anakku dengan segala keterbatasannya, ya Allah. Udah tidur apa ya? Semoga engkau mendengarkan doaku ini, ya Allah. Nomor siapa ya malam-malam begini? Si Hasan. Giliran gua kangen mau pice, malah tidur. Dasar bocil.
Nah, halo Hasan. Jangan nelpon dong, pice aja. Ini siapa ya? Waduh, ini saya Robi Kak, yang kemarin nemuin Hasan. Si Hasannya ada Kak? Dia udah tidur bang? Tidur ya? Ya udah. Maaf ya Kak, ganggu. Iya ya, maaf ya, saya juga. Hasannya tidur. Oh iya nggak apa-apa Kak. Tapi apa ada yang perlu saya sampaikan ke dia? Oh enggak. Saya cuma kangen aja Kak sama dia. Ya bisa dibilang saya udah anggap dia kayak anak sendiri gitu. Maksudnya adik sendiri gitu. Oh, iya deh kalau gitu. Nanti aja ya besok pagi teleponnya. Oh iya, siap Kak. Oh iya, siap nomor saya ya Kak. Iya, nanti saya set. Ya udah deh, kalau gitu. Udah dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bego. Malah ibunya yang ngangkat anjir. Aduh, makin grogi aja gue denger suaranya. Mana lembut lagi. Hah, anjir lah. Aduh, makin grogi aja gue denger suaranya. Mana lembut lagi. Ih, apaan sih nih orang? Waduh, gue ngirim apaan ini? Weh. Iya, goblok. Kenapa gue ngirim PN anjir? Ya. Aduh, makin grogi aja gue denger suaranya. Mana lembut lagi. Waduh, mampus gue. Bisa dihapus nggak ini ya? Udah terkirim lagi. Mudah-mudahan aja orangnya belum baca. Bodoh. Malah dihapus. Jenab, beberapa hari lagi kan saya sama si Koko mau ke Singapura. Saya titip si Boni ya. Iya, Ci. Nanti saya kasih tahu kok tempat naruh makanannya, tidurnya. Iya, Ci. Nanti saya jagain. Tolong ajarin aja ya, Ci. Iya ya. Udah bangun, Nak? Mandi yuk. Udah sana mandiin dulu Jenab, tinggalin dulu kerjaannya. Iya, Ci. San, semalam abang yang nemuin kamu itu, siapa itu namanya ibu lupa. Dia nelpon, tapi kamunya udah tidur. Iya, nanti habis mandi, kamu telepon aja dia, takut dia nungguin. Siapa sih? Oh, halo Hasan. Kamu habis mandi ya? Widih, hebat lo udah mandi masih pagi. Abang baru bangun malah. Kok belum pakai baju sih? Pakai baju dulu orang mah. Baru nelpon Bang Robi. Waduh. Halo Kak. Iya. Anu Hasan, kamu pakai baju dulu Ki ya. Abang juga belum cuci muka, belum apa ini. Loh, kok jangan sih? Malu abang diliatin ibu kamu no, ya? Ayo Hasan, pakai bajunya dulu. Udahlah, pakai baju dulu ya. Nanti kita pice lagi, oke? Iya janji. Abis kamu pakai baju, langsung telepon abang lagi, oke? Nah, gitu dong. Yaudah ya. Alah, si Hasan, gue masih banyak beleknya juga. Kamu mau video callan lagi? Nggak sarapan dulu, Nak? Nanti aja video callnya. Iya. Kalau gitu kamu video callan aja di sini. Ibu bikin sarapan dulu di dapur. Nah, kan gini enak dilihatnya. Ya udah, ibu ke dapur dulu ya. Halo Hasan. Nah, gitu dong, dipakai bajunya. Kan ganteng tuh kayak Bang Robi. Kamu udah sarapan? Loh, kok belum? Sarapan dulu lah. Gimana sih? Emangnya mamah kamu kemana? Kemana? Keluar?
Oh, masak. Sialan. Capek-capek gue dandan, malah masak. Nyesel lu Jenab. Jarang-jarang gue ganti baju. Setahun sekali bisa jadi. Oh iya, kamu main dong ke rumah abang. Masa abang dilupain gitu aja sih? Kan di sini juga pada kangen tahu sama kamu. Bukan cuma Bang Robi doang. Ada Ayo Bang makan Conan, dulu, San. Bang Dot, Bang Peon. Sini dulu, San. Jangan gitu. Kan bisa sambil makan video call-nya. Ayo cepet Ibu mau kerja. Ayo Nah, gitu dong. Wah, jadi pengen disuapin juga abang nih. Kapan ya bisa disuapin kayak gitu? Apaan sih nih orang? Ngapain kamu? Widih, dapat gambar siapa itu? Bagus banget. Wah, dapat gambar kamu ya? Widih, hebat lu. Udah punya bakat gambar masih kecil juga. Wah. Mau ngapain sih, San? Iya ya. Iya, bagus. Itu gambar siapa ceritanya? Gambar kamu sama keluarga kamu. Iya, itu ibu kamu kan? Ya itu pasti kamu dong. Ya itu bapak kamu kan? Ya terus? Maksudnya San? Maksudnya itu gambar Bang Robi? Hasan, udah dulu video call-nya. Hasan, aduh, abang pengen BAB dulu ya. Udah dulu ya video call-nya. Aduh, Hasan, bikin salting aja tuh anak. Ngapain coba gambar-gambar gua segala di situ? Mana ada emaknya lagi? Elah. Lain kali jangan gitu dong, San. Ibu malu. Kamu tuh, aduh udahlah. Kamu gak bakal ngerti mau ibu jelasin juga. Malah ketawa kamu Tumben pakai kemeja, mau nyalon RT lu. Kenapa emang kalau gua pakai kemeja? Ada yang aneh? Tua tahu nggak lu kalau pakai baju itu? Kayak duda anak satu. Gua tabuk lu. Kayak paling imut aja lu. Gua mau pakai baju apa juga tetap aja cool. No, tanya sama si Gea. Iyalah, dia mah pacar lu. Ya kali bilang cool sama si Robi. Jangan-jangan selera si Robi janda lagi. Apaan sih lu? Nggak jelas lu nak. Baper. Ya lagian tumben lu Serius aja kita nanya. Gua habis picean. Picean? Meeting online, habis meeting online lu. Bukan, gua habis pice sama si Hasan. Bener kan apa gua bilang? Dia tuh emang seleranya janda anak satu. Apaan sih lu? Ngapa jadi ke situ sih? Ya itu, ya kali picean sama si Hasan pakai kemeja segala. Apalagi kalau bukan karena emaknya. Ayo. Gitu konsepnya. Parah lu, Bi. Lah, emang kenapa? Lu suka ya sama Kak Jenab? Sotoy lu. Ayo ngaku dah. Parah lu, Bi. Ya, gila ada yang jatuh cinta. Emang kenapa kalau gue suka sama janda? Hah? Ada yang aneh? Ya kagak. Lu serius, Bi? Suka sama Kak Jenab? Alah, udahlah, ngapain bahas begituan? Ya bukan gitu, Bi. Ya cerita dulu lah. Udah, intinya aja. Emang gak normal kalau misalnya gue suka sama janda, ha? Misalnya nih. Ya normal-normal aja sih. Tapi yakin lu, dia kan punya anak satu, Bi. Lu mau nafkahin dia berikut anaknya? Ya dia yang nyuruh nafkahin gua. Ya, anak setan. Enggak. Jawab dulu pertanyaan kita. Lu serius suka sama Kak Jenab? Ya siapa yang bilang suka, anjir? Kan gue bilang misalnya gue suka sama dia. Kan gak ada yang salah. Ngapain harus dipusingin? Waduh. Udahlah, gak asik lu pada. Udah ngapain dibahas? Mau suka sama janda kek, terserah si Robi itu mah. Ya bukan gitu, Yot. Masalahnya ibu gua janda. Siapa juga yang doyan sama ibu lu? Ya takutnya. Udah gak usah takut, Dot. Ibu lu mah sama bapak gua aja, cocok. Duda sama janda. Oh gak amat gue punya adik tiri kayak lu, Nyet. Halo bang, udah di mana? Astagfirullahaladzim. Abang lupa ndak? Gimana sih si abang? Kan aku udah bilang jemput di bandara. Si abang? Ya kamu gak ngabarin abang lagi sih. Ya kan aku di dalam pesawat. HP aku nggak aktif. Waduh. Terus gimana dong? Ya jemput lah. Ya elah, naik kereta aja sih. Gak mau penuh kereta juga bang jam segini mah. Elah, yaudah.
Ya udah cepet, aku tunggu ya. Iya. Waduh, tai lah. Lupa gua. Kenapa, Bi? Si Dinda minta jemput lagi ke bandara. Gua lupa. Dia pulang hari ini. Buset. Baru pulang dari Bali itu? Iya, betah amat tuh orang. Hampir sebulan perasaan. Ya, nak. Enak ini dia mah ditanggung Om Adam di sana juga. Iya sih. Ya udah Yona, antar gue yuk. Minjem mobil lu lagi. Waduh, dikasih kagak ya sama si papa. Please lah nak, ya kali sih nggak dikasih. Ya itu gara-gara kemarin Ege, mobil gue ditahan di kantor polisi. Coba aja dulu, Nak. Kasihan anak si Dinda kalau naik kereta. Ya udah ya deh. Ya udah, Dot, Yot, gue sama si Kona cabut dulu deh ya. Iya, udah sana. Lu beneran Bi suka sama Kak Jenab? Ya kan, brengsek lu. Ke situ lagi. Ya, gue penasaran aja. Ya biasa aja nak, namanya juga cowok gimana sih kalau lihat cewek? Ya tapi dasarnya apa dulu? Ya gue cuma mengagumi doang. Lagian mana mungkin dia suka sama gue? Ya udah, gue kan sebagai teman wajar kali kalau nanyain hal kayak ginian. Ya iya. Kenapa nggak sekalian aja lu mampir ke rumahnya dia? Rumah Ko Carlos. Dih, ngapain anjir? Ya kagak, kan nggak begitu jauh kayaknya tuh dari bandara. Ya deket sih, terus ngapain gue? Ya katanya lu kangen sama si Hasan, gimana sih? Ntar disangka main sama mamanya lagi. Kagak, mana ada kepikiran ke situ kayak Jenab. Iya sih, gimana ntar aja deh. Halo Ndak, abang udah di depan bandara nih. Iya bang. Ya udah, kamu jalan ke depan ya. Abang males parkir. Iya bang. Ayo dok. Buka aja, buka. Iya bang. Ndak, kamu nggak buru-buru kan? Kenapa emang bang? Abang mau mampir dulu ke rumah Ko Carlos, ya? Ko Carlos? Mau ngapain emang? Ya enggak, kangen aja sama si Hasan. Hasan? Siapa si Hasan? Oh, kamu belum tahu ya? Lupa abang. Ya, iya juga ya. Nggak ngeh gue juga kalau si Dinda belum tahu. Emang siapa sih? Ntar deh abang ceritain di rumah. Panjang pokoknya. Hasan, bukannya ibu jahat, tapi kamu gak boleh gambar kayak ginian. Ibu cuma takut kamu punya pikiran kemana-mana, San. Ibu takut kamu berharap yang enggak. Ibu sama sekali gak kenal sama orang itu. Tapi kenapa kamu begitu menyukainya, nak? Maafin ibu ya, nak. Assalamualaikum. Permisi. Jenab, buka pintu. Permisi. Ada tamu. Assalamualaikum. Iya, Ci. Assalamualaikum. Permisi. Iya, sebentar. Kamu? Iya kak. Hasannya ada kak? Bentar. Kok kamu ada di sini? Bukannya rumahnya jauh ya dari sini? Anu kak, saya kebetulan lagi ke bandara jemput adek. Ya udah sekalian aja mampir pengen ketemu si Hasan. Hasannya ada kak? Ada. Ayo silakan masuk dulu. Oh, nggak usah kak. Saya cuma mampir doang kok, nggak lama. Ya udah, saya panggilin dulu Hasannya ya. Iya kak. Ya udah, tunggu dulu sebentar ya. Hasan, ikut sama ibu dulu yuk keluar. Ada Bang Nobi di depan. Wah, Hasan. Kangen banget Bang Robi sama Hasan. Iya, no lihat kelakuan temen lu. Lagi nengokin anak tirinya. Pincut janda. Kak, boleh nggak sih kalau saya ajak Hasan nginep di rumah? Nginep? Iya kak, saya masih kangen. Masih pengen main sama dia. Tapi Bang, Please kak, sehari aja. maaf Bang, nggak bisa Bang. Saya takut. Saya trauma sama kejadian kemarin Bang. Loh, kan saya bukan penculik kak. Iya tapi... Saya janji kak, nggak bakal terjadi apa-apa sama dia. Saya suka banget sama anak kecil, terutama sama Hasan. Aduh, jangan deh Bang. Please Bang, tolong ngerti. Kak, kali ini aja. Saya langsung anterin kok besoknya. Saya cuma mau ajak dia jalan-jalan. Mumpung di kampung lagi ada pasar malam. Saya mau ajak dia main, Kalau belanja. gitu, saya ikut aja deh. Ikut? Iya, saya nggak bisa jauh dari dia Bang. Please, ayo.
saya bisa kok izin dulu 1 hari ke majikan saya buat nginep di sono. Boleh juga sih. Alhamdulillah kalau boleh. Saya jadi ikut seneng. Saya juga seneng sih. Maksudnya? Enggak. Ya udah, kalau gitu saya ganti baju dulu ya. Oh, iya Kak. Mau dibantuin nggak? Bantuin apanya? Maksudnya, ya udah Kak, sono ganti baju dulu. Iya, tungguin ya. Iya, saya tunggu Kak. Mau sampai sore juga saya tunggu. Waduh, harus bilang apa ini gua sama si bapak kalau ditanya? Berapa hari izinnya, Jenab? Cuma 1 hari kok, Ci. Bener 1 hari doang. Iya, Ci. Cuma mau ngajak Hasan jalan-jalan doang kok. Kasihan dia di rumah terus. Ya udah. Kamar saya udah diberesin. Udah, Ci. Dapur, sumur, udah. Udah, Ci. Ya udah kalau gitu, mau sekalian ngambil uang gaji nggak? Soalnya Cici mau pergi nih. Boleh deh, Ci. Ya udah, nanti saya transfer ya. Iya, Ci. Makasih ya. Ya. San, kamu nggak bete apa tinggal di sini, hah? Abang sih kalau jadi kamu bete. Sepi begini rumah, mana gede lagi. Mending tinggal di rumah abang yuk. Ya, lu mah hehe aja dari tadi. Ayo, berangkat. Ayo. Wah. Hasan? Saya di mobil juga kan ya? Ya iyalah, masa saya gendong sih? Maksudnya emang muat ya? Muat kok Kak. Muat, brengsek nih anak. Ayo Kak, naik Kak, keburu siang. Iya. Oh, jadi ini yang tadi abang mau ceritain. Iya ndak, kenalan dong. Kenalin ya kak, saya Dinda. Iya, saya Zainab. Terus gimana ceritanya bang? Baru juga ditinggal ke Bali sebentar, udah punya calon aja abang ini. Calon, bukan calon Dinda. Udahlah, nanti abang ceritain di rumah. Bajingan lu Bi. Gua yang punya mobilnya, gua yang ditaruh di belakang. Udah kayak ban serep. Nyampe. Oh iya ndak, abang nganterin mobil dulu ya ke rumah si Kona. Kamu ajak Kak Zainab masuk dulu ya. Iya bang. Ayo kak. Iya. Makasih ya nak. Iya sama-sama Nyet. Oh, jadi gitu ceritanya. Iya, jujur aja aku trauma. Makanya pas dia ngajak Hasan nginep di sini, ya udah mending aku ikut aja. Jangan takut, Bang Robi itu orang baik-baik kak. Iya, percaya sih. Tapi kakak nggak ada hubungan apa-apa sama Bang Robi. Ya ampun, yang nggak ada lah. Nggak ada hubungan apa-apa. Tapi kok bisa deket gini sih? Nggak terlalu deket. Itu cuma karena dia akrab aja sama si Hasan. Gitu. Iya. Kenapa nggak pacaran aja kak? Kan sama-sama jomblo. Ya ampun. Ya enggak lah. Kenapa? Bang Robi, Makan dulu yuk. Abang beliin bakso nih. ayo Kak Zainab, makan dulu yuk. Iya. Si Hasannya mana? Ada di kamar sama si Lisa. Ya udah panggil dulu sono ndak. Iya bang. Si bapak kemana Lisa? Tahu tadi mau main ke rumah temennya katanya yang di Bogor. Hah? Di Bogor? Iya, nggak tahu deh katanya diajakin bisnis apa gitu. Jauh amat. Naik apaan dia? Dijemput sih tadi. Oh, kalau si Aldo mana ndak? Ke kios dia mah bang, mau nengok gerobak katanya. Oh iya, nanti kalau malam ada yang kesini, anak-anak geng Porji misalnya, bilang aja nggak tahu ya ndak, Lisa. Mau kemana emang? Abang mau ajak si Hasan ke pasar malam yang di lapangan itu. Emang masih ada ya? Ya ada, baru juga seminggu. Ya udah. Kak Zainab ikut nggak? Enggak deh, aku tunggu di sini aja. Loh, kenapa? Nggak kenapa-napa. Udah, abang aja sama si Hasan. Ikut aja kak. Nggak takut emang si Hasan diculik lagi? Si Lisa. Tapi Udah ikut aja kak. Lagian rumahnya kosong. Kita mau pergi juga nanti malam. Mau kemana ndak? Kemana aja bang? Yang penting rumah kosong. Gimana Kak Zainab? ya udah deh ikut. Iya. Iya Hasan. Pegangan Hasan. Iya. Kak, kenapa kita nggak pacaran aja?
Hasan, yang bener pegangannya. Jangan gitu. Dikacangin gua. Kak Zainab. Iya. Kenapa kita nggak pacaran aja? Hah? Apa? Kenapa kita nggak pacaran aja? Aduh, yang kenceng ngomongnya. Nggak kedengeran. Nggak jadi kak. Aduh, maaf ya. Ya udah, lupain aja kak. Iya, nak. Masa iya gua ulangin lagi? Udah hilang mood gua. Tai lah. Tapi emang belum saatnya juga sih gua nembak dia. Yang ada kaget dia. Baru deket sehari langsung ditembak. Udahan. Mau naik apa lagi, San? Udahlah, nggak usah naik lagi, nak. Tahu Kak Zainab, baru juga sekali naik orang. Bukan apa-apa. Emang nggak pusing apa, nak? Ya udah, ayo. Kita cari permainan lagi, yuk. Siapa sih? Elah. Anjir, gua di reject. Belagu tuh si Duda. Ya, gua tahu nih kenapa lu di reject. Kenapa? Kan ada Kak Zainab di rumahnya. Ya, pasti dia lagi PDKT-an ini. Hah? Serius lu? Iya, tadi siang pas kita jemput si Dinda, kita mampir dulu ke rumahnya si Hasan. Malah diangkut semua sama mamanya segala. Hah? Nginap? Iya. Biji kuda, pantesan. Udahlah, gak usah diganggu. Nggak bisa, nak. Lu kan tahu, jiwa kepo gua melebihi ibu-ibu komplek. Ya sama. Naik apa lagi, San? Wah, mau naik kincir angin? Jangan dong, nak. Itu kan tinggi. Emangnya kamu nggak takut apa? Udahlah, Kak, biarin. Nanti saya temenin. Ya udah. Yakin, Kak, nggak mau naik? Enggak, saya nunggu di bawah aja. Emang nggak takut di sini sendirian? Har, takut kenapa? Di sini suka ada bapak-bapak genit yang suka godain istri orang. Masa sih? Ya udah kalau nggak percaya. Udahlah nggak apa-apa kalau cuma digodain doang. Masalahnya kalau ada yang godain kakak, saya mau loncat dari atas. Iya deh, hayu. Nah, gitu dong. Aduh, kok saya deg-degan ya? Masa kalah sama si Hasan, no? Kak, kakak kerja di Ko Charles baru banget kan ya? Ya itu, yang kejadian si Hasan diculik sama kamu. Buset, diculik lagi. Ya itu maksudnya kan, baru masuk di situ. Iya. Kok bisa kak kenal sama Ko Charles? Oh, enggak, saya nggak kenal. Saya cuma dapat loker dari Facebook. Oh, kirain. Bintang jatuh. Mana? Emang ada bintang jatuh, Dot? Ya mana gua tahu, kelihatan juga kagak. So romantis lu, Robi. Tai. Udah habis. Yo, Hasan. Kemana lagi nih, Kak? Terserah. Kemana lagi, San? Mending istirahat dulu yuk. Kita beli minum dulu. Ayo. Kak, saya mau nanya sesuatu, tapi jangan marah ya. Nanya apa ya? Kak, emang bapaknya si Hasan kemana ya? Maaf, saya nggak sopan. Maksud saya cuma pengen tahu aja gitu. Sebenarnya... Saya juga nggak tahu. Dia pergi gitu aja. Waktu itu pagi-pagi, dia udah nggak ada di rumah. Dan sampai sekarang dia belum pulang. Saya juga nggak tahu kenapa. Salah saya apa. Tapi yang jelas dia udah nggak peduli sama kita. Oh, gitu ya? Itu kejadiannya udah lama, Kak? Waktu si Hasan masih bayi. Hah? Masih bayi? Berarti dia nggak pernah tahu siapa bapaknya? Iya, dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma tahu kalau dia tinggal sama ibunya. Oh, pantesan. Tapi kok bisa gitu ya, Kak ya? Tega banget gitu. Iya, saya juga nggak ngerti. Kadang saya berpikir, apa mungkin dia meninggal tanpa sepengetahuan saya? Ya, nggak mungkin dong, Kak. Masa iya kalau ninggal kok nggak ada kabar sama sekali? Tapi kan bisa jadi. Ya, iya juga sih. Ya, bisa dibilang ceritanya mirip lah sama saya. Bapak saya juga dulu begitu. Hah? Maksudnya? Ya, panjang lah diceritainnya. Pokoknya mirip lah kayak gitu. Dia pergi nggak ada kabar. Ibu saya nungguin di teras rumah. Ya, gitulah pokoknya. Berarti senasib ya sama si Hasan? Ya iya. Kak, ngomong-ngomong, maaf ya. Saya ngorek-ngorek masa lalu kakak. Nggak apa-apa, santai aja. Iya. Nyampe. Kak Zainab tidur di sini ya sama si Lisa. Oh, iya.
Muat nggak kira-kira Lisa? Muat bang. Ya udah, temenin ya. Iya. Oh iya, Bapak belum pulang. Belum. Nginep kan kata aku juga. Oh, ya udah. Ya udah ya, saya tinggal dulu Kak Zainab. Iya. Kasian juga si Hasan. Pantesan dia akrab banget sama gua. Taunya emang gak pernah ngerasain sosok ayah dalam hidupnya. Hasan. Gua mah mau aja jadi bapak lu. Tapi kan mak lu belum tentu mau jadi istri gua. Halah. Jadi jatuh cinta gini gua sama mak lu, San. Robi, Kak Zainab, kok gak tidur, Kak? belum ngantuk? Oh, Oh iya, saya cuma mau bilang, makasih banyak ya, udah mau nemenin anak saya. jangan gitu, Kak. Itu kan emang saya yang pengen. Iya, tapi tanpa kamu, Hasan selalu ngerasa kesepian. Saya selalu sibuk sama kerjaan saya. Gak pernah ada waktu buat nemenin dia jalan-jalan kayak gini. Iya, Kak. Saya ngerti, Kak. Ya udah, saya cuma mau bilang itu. Sekali lagi makasih ya. Oh, iya, Kak. Sama-sama, Kak. Ya udah ya, saya ke kamar lagi. Tar dulu, Kak. Kenapa tuh? Saya mau ngomong sesuatu, Kak. Sebentar aja. Tapi Sebentar aja, Kak. Ya, please. Yang tadi saya ngomong di pasar malam itu, yang gak kedengeran sama Kak Zainab. Kenapa kita gak pacaran aja? aduh, yang kenceng ngomongnya, gak kedengeran. Oh, itu. Iya, Kak. Jadi tadi tuh saya ngomong... Sebenarnya saya dengar kok. Jadi Kakak denger apa yang saya omongin tadi? Iya, saya dengar kok. Aduh, jadi malu saya. Bisa aja nih Kak Zainab ngepranknya. Terus gimana, Kak? Gimana apanya? Ya itu. Kenapa kita nggak pacaran aja gitu? Maaf, Bi. Emangnya apa yang kamu suka dari saya? Ya nggak tahu, Kak. Saya nggak bisa jelasin. Tapi saya ngerasa tertarik aja gitu dari pertama kali ngelihat Kakak. Secepat itu. Ya emang saya akui sih. Saya baru 1 hari jalan sama Kakak. Robi, kamu tahu kenapa saya pura-pura nggak dengar di pasar malam tadi? Itu karena saya nggak mau sampai kamu jatuh cinta sama saya. Emangnya kenapa, Kak? Masa depan kamu masih panjang, Bi. Nggak seharusnya kamu suka sama saya yang statusnya kayak gini. Janda punya anak 1. Kak, please, Kak. Jangan ngomong kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama itu. Saya kalau udah suka sama orang, nggak peduli statusnya apa, Kak. Saya tulus kok. Maaf, Bi. Saya belum bisa. Saya belum siap cari pengganti. Tapi, Kak, saya benar-benar suka sama Kak Zainab. Bukan cuma itu. Saya juga sayang sama si Hasan, Kak. Bi, Iya, Kak. kalau gitu kasih saya waktu ya untuk berpikir. Boleh, Kak, boleh. Saya tunggu sampai kapanpun jawaban Kakak. Iya, tapi kamu jangan terlalu berharap lebih sama saya. Karena saya belum tahu siapa kamu. Kamu juga belum tahu siapa saya kan? Iya, Kak, iya. Ya udah, saya masuk dulu ya. Oh, iya, Kak. Tolol banget sih gua. Lagian gue juga kecepetan ya. Ditolak kan jadinya. Harus banyak belajar nih sama si Dot. Hasan? Hasan? Bangun, Nak. Hasan? Bangun, kita mau ke Jakarta lagi. Lisa, menurut kamu abang cocok gak sih sama Kak Zainab? Cocok banget bang. Ah, serius? Iya, beneran. Dia kan janda anak 1. Abang bujangan gak laku. Ya lu, kayak paling laku aja. Si Peot doang yang doyan sama lu. Siapa bilang? Serius abang, Lisa? Iya, aku juga serius. Emang cocok kok. Cocok dari segi mana dulu nih? Ya pokoknya cocok ah. Giliran dia aja curhat pengennya didengerin. Ya terus aku harus jawab apa? Bodo amat ah. Ih, aneh. Tapi sayangnya abang ditolak, Lisa. Ditolak? Abang udah nembak dia? Iya, udah. Kapan bang? Cepet amat. Main nembak-nembak aja. Semalam di teras. Ya ampun, kok nggak bangunin aku sih? Ya kali abang mau nembak cewek harus bangunin kamu dulu. Aneh lu ah. Pengen tahu aja. Gimana cara Bang Robi nembak cewek? Nggak tahu dia. Abang mah cool, nggak cemen kayak cowok lain. Percuma bang, cool juga kalau ditolak. Elah. Terus jadinya abang beneran ditolak ini? Ya ditolak sih enggak. Cuman dia minta waktu katanya buat jawab cinta abang. Lama itu mah bang? Tahu, bukannya langsung dijawab, malah suruh nunggu. Mana hari ini dia mau ke Jakarta lagi? Oh iya, dia mau pulang ya? Iya justru. Terus gimana mau PDKT-annya kalau jaraknya jauh? Nggak tahu abang bingung. Mending kalau bisa teleponan tiap hari. Dia kan sibuk kerja terus. Gini aja bang,
Gimana kalau Iya, 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 iya. Hasan, udah bangun. Udah mandi belum? Kak Zainab mau mandi ya? Saya udah barusan. Tinggal Hasan yang belum. Wah, biar saya aja Kak yang mandiin si Hasan, ya? Oh, jangan. Nggak usah. Biar saya aja. Udah nggak apa-apa Kak. Saya gabut. Nggak usah. Udah Kak, mending Kakak siapin sarapan aja buat si Hasan. Udah saya beli nasi uduk di dapur noh. Buat Kakak juga. Iya deh, ya. Ya udah, ayo San. Sebenarnya kamu baik, Bi. Cuma biar waktu aja yang menjawab. Ya udah pakai baju dulu ya. Abis itu sarapan. Abang mau telepon si Kona dulu, mau minjem mobil. Halo nak, aduh, nggak enak gue jadinya. Udah nggak usah basa-basi. Setiap minjem ngomong yang nggak enak, tapi minjem mulu lu. Blow on. Ya udah pakainya. Siap. Ayo, berangkat. Ayo. Apa? Kita harus balik ke Jakarta, nak. Tuh kan, kamu suka begitu? Maksudnya apa kak? Udah tahu nih anak, udah mau pulang kayaknya. Hasan? Us, kak, nggak usah dimarahin, pelan-pelan aja. Jangan gitu dong, nak. Apa mungkin dia masih pengen di sini kali kak? Ya tapi kan aku harus pulang, Bi. Terus gimana dong? Berhasil nggak ya? Hasan, abang tuh masih kangen tahu sama kamu. Baru aja abang mau beliin PS5. Kamunya malah pulang. Ayo, San. Kamu tuh ibu harus kerja hari ini. Nanti ibu diomelin. Aduh, gimana ya kak? Gini aja deh. Gimana kalau si Hasan di sini aja dulu sama saya? Masa kakak nggak percaya sih sama saya? Bukannya nggak percaya. Tapi gimana ya? Gimana apanya? Kakak nggak usah takut. Kan kakak bisa picean di sono. Tapi kapan pulangnya? Ya tergantung anaknya. Ntar juga bosan sendiri. Hasan. Gimana kak? Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya pulang sendiri dulu. Nanti insya Allah besok saya balik lagi ke sini. Nggak usah besok juga. Kakak fokus aja kerja. Nanti Hasan biar saya yang antar ke sono. Ya udah. Kamu jangan nakal ya nak di sini. Nanti besok ibu ke sini lagi, ya? Ya udah. Yakin ini mau naik kereta aja? Saya udah minjem mobil loh sama teman saya. Iya, nggak apa-apa, saya udah biasa. Bukan apa-apa, soalnya saya ngejar waktu. Naik mobil kan lama, nampenya suka macet. Kan bisa lewat tol kak. Sama aja. Ini jam-jamnya macet, Bi. Ya udah deh, maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Bi. Saya titip Hasan ya. Iya kak. Kakak jangan mikirin itu, oke? Kakak fokus aja kerja. Iya, tapi insya Allah saya balik lagi besok. Aduh jangan kak, nanti kerjaan kakak keganggu. Udah itu nanti saya aja yang urus. Ya udah, nanti kontekan aja ya kalau udah di rumah. Iya kak, kabarin aja. Nanti telepon saya aja ya, setiap 1 jam sekali. Emangnya harus 1 jam sekali ya? Ya enggak juga sih. Intinya kakak harus sering-sering telepon saya. Yaudah. Oke. Ya udah ya, keretanya datang. Oh iya kak, hati-hati ya kak. Iya. Dadah. Ya dadah. Jomblo pada nyengir kali ya, lihat gua kayak gini. Jenab, udah cantik, gede lagi gajinya. Jadi lo minjem mobil gua? Nggak jadi deh, gua mau minjem PS lu aja. PS? Lu mau minjem PS sama gua? Ya, boleh kagak? Lu pinjem aja tuh semua barang-barang gua. Kemarin mobil, sekarang PS. Dih, gitu sama temen. Lupa lu suka pinjem penghapus waktu sekolah? Ya elah. Iya dah. Nyesel gua minjem penghapus sama lu. Dibahasnya sampai tua. Udah cepet ambil lah. Iya. Awas lu ya kalau rusak, mahal itu. Ya elah takutan amat. Paling juga main balap motor.
nggak bikin stick rusak? Apaan waktu taruhan bola aja lu nendangin TV gua? Kagak, ini kan kagak taruhan. Ya udah bawa. Oke, pinjam dulu ya. Iya. Waduh, abang kebalap. Bang Robi kalah deh. Hasan, kamu main sendiri dulu ya. Abang mau WA temen dulu bentar. Hehehe. Saya nggak suka ya, kamu panggil sayang. Waduh. Maaf kak, salah ketik. Maksudnya siang, bukan sayang. Oh, Maaf ya, Tipo. iya nggak apa-apa. Udah nyampe belum kak? Udah kau udah, baru aja. Oh ya udah deh, cuma mau nanya itu aja sih. Si Hasan lagi apa? Ada lagi main PS sama saya. Ya udah deh kalau gitu. Nanti saya telepon. Saya mau beres-beres dulu. Oke kak. Si Hasan betah juga di sana, Jenab. Iya, Ci. Terus kapan pulangnya dia? Belum tahu, Ci. Saya juga. Enggak, maksud saya, kalau bisa kamu jangan pergi lagi. Soalnya saya jadi berangkat sama Ko Carlos. Ke Singapura itu bukan, Ci? Iya. Oh, jadinya kapan, Ci, berangkatnya? Justru, tadi sih si Koko bilangnya besok pagi. Tapi nggak tahu deh. Oh, gitu ya? Iya, makanya kalau bisa kamu jangan tinggalin rumah ya, Jenab. Iya, Ci. Insya Allah. Ya udah. Ya. Bentar ya Hasan, ada yang nelpon. Ya halo kak. Kenapa kak Jenab? Anu, Bi. Tadinya kan saya mau ke situ lagi besok. Tapi kayaknya nggak bisa deh. Waduh, kenapa kak? Majikan saya mau ke Singapura besok pagi. Jadi saya nggak boleh kemana-mana. Oh gitu. Ya sebenarnya sih si Hasan juga belum minta pulang kak. Iya, tapi dia tuh suka nangis kalau malam tidur. Lihat nggak ada ibunya? Ah masa sih kak? Iya, kamu belum tahu aja. Nanti kamu pusing sendiri kalau tengah malam dia nangis. Gitu ya. Terus? Ya, mudah-mudahan sih betah-betah aja di sono ya. Betah kok kak, betah. Kalau kata saya mah, dia anteng-anteng aja dari tadi juga. Iya sih, mudah-mudahan. Emang berapa hari kok Charles ke Singapurnya? Bisa 2 mingguan sih katanya. Lama juga ya? Iya. Ya udah deh, nanti bisa saya kondisikan itu mah. Ya udah. Paspor kamu udah masuk kan kok tadi? Udah. Awas ntar lupa lagi kayak waktu itu. Enggak. Saya titip rumah ya, Jenab. Iya, Ci. Oh iya, kamu jangan lupa ngasih makan si Boni ya. Iya, Ci. Nanti kalau makanannya habis, kamu beli di pet shop yang biasa itu loh. Iya, Ci, tahu, Ci. Ya udah, saya berangkat dulu ya. Ya, hati-hati ya, Ci. Iya. Siapa ya? Iya, waalaikumsalam. Aduh, bener aja kak. Si Hasan nangis ini. Kenapa sih Hasan? Ya pengen ada mamahnya kayaknya. Tuh kan kata saya juga apa? Terus mana orangnya? Nih ada di sebelah saya. Mana-mana saya pengen ngomong. Nih, pici aja ya. Iya, Hasan, jangan nangis dong. Kata ibu juga apa? Ikut pulang sama ibu kemarin. Malah nggak mau. Ya udah jangan nangis. Nanti kamu pulang sama Bang Robi ya. Ya udah kasih lagi HP-nya sama Bang Robi. Terus gimana kak? Kamu bisa kan antar dia ke sini? Oh bisa kak, bisa. Iya, maaf ya. Saya minta tolong. Abis saya nggak bisa ninggalin rumah. Oh iya kak. Emang Ko Charles udah berangkat kak ke Singapura? Udah tadi, makanya udah nggak ada siapa-siapa di sini. Rumah kosong, nggak bisa ditinggal. Oh gitu. Ya udah kalau gitu. Maaf ya dari ngerepotin. Iya kak, tenang aja. Udah nggak usah dipikirin itu mah. Kakak fokus aja kerja, oke? Iya, makasih ya kalau gitu. Iya kak. Ya udah. Ya udah San, ayo kita siap-siap. Udah jangan nangis lagi. Hasan, dasar bocil. Ngerjain aja lu ah. Waduh, San, pendung lagi. Mau hujan gede kayaknya nih, San. Tau gitu nggak usah pesen ojek tadi. Mending angkot aja sekalian ya. Atas nomor Robi? Ya Pak saya. Oke.
Waduh, hujan bang, ngebut bang. Ya. Ayo San, turun San, buru. Kak Jenab, Kak, buka Kak. Kak Jenab. Iya. Aduh, San. Udah sana ke kamar mandi dulu, Ki. Kamu guyur pakai air anget ya. Ya udah sana. Kak. Kak, kenapa ditutup, Kak? Kak Jenab. Kak, kok ditutup, Kak? Kak Jenab. Kak Jenab. Lain kali jangan buka baju depan saya dong. Gak sopan tahu. Maaf, Kak. Habis basah baju saya. Ya udah buruan pakai bajunya. Gimana sih, gak sopan banget. Ya basah gimana, Kak? Kalau boleh sih, pinjam bajunya yang gak kepake deh, yang muat sama saya. Adanya daster, mau? Ya jangan daster juga, yang kaos-kaos aja, Kak. Ya udah deh. Tunggu sebentar. Iya, Kak. Ini coba dulu, muat apa enggak? Oh, iya, Kak. Baju siapa ini, Kak? Baju saya? Muat, Kak. Saya pakai dulu ya. Iya. Ya udah masuk. Iya, Kak. Saya mau pakein baju si Hasan dulu ya. Oh, iya, Kak. Kamu mau minum apa? Saya buatin. Udah ntar aja, gampang. Udah nggak apa-apa, sekalian. Teh anget aja deh kalau ada. Ya udah. Anget kan badan kamu jadinya, Nak. Abis ini kamu tidur ya. Ada aja pakai hujan segala. Itu tehnya diminum, Di. Oh, iya, Kak Jenab, makasih. Kamu udah makan? Udah sih tadi di rumah sama si Hasan sebelum berangkat ke sini. Oh, ya udah. Nanti kalau lapar bilang aja ya, biar saya masakin Indomie. Iya, Kak. Kak Jenab, soal tadi maaf ya, yang saya buka baju depan Kakak. Udah soalnya jangan saya... dibahas. Oh, iya, Kak. Aduh, jadi grogi gini sih gua. Ya lu jangan grogi lah. Mana suka cewek lihat cowok grogi. Yang gentle lah dikit. Ya gimana, gua kan emang begini. Ya pede aja belak-belakan. Kayak seakan-akan lu tuh emang pantas buat dia. Ntar deh gua coba. Kak Jenab. Iya. Gimana, Kak? Udah bisa jawab cinta saya? Hah? Aduh, hujannya makin gede ya. Kak Jenab. Kak, jawab dulu dong. Ngapain kamu nanya itu lagi sih? Ya saya nggak mau nunggu-nunggu lagi, Kak. Saya tuh beneran tulus sama Kak Jenab. Kan saya bilang, kasih saya waktu. Saya nggak bisa jawab langsung. Emang kamu pikir perasaan itu bisa secepatnya tumbuh? Kamu tuh baru kenal sama saya, Bi. Hah? Bi. Gak diangkat-angkat ya. Kakak tidur kali ya. Dih, gak asik tuh anak. Hujan-hujan tidur, mana main? Kayak kita dong. Lemah ya nak. Terus gimana ini? Ya udahlah, biarin lah, nggak usah. Udah sini turun lu peot. Mau hujanan kagak? Iya. Ya udah Kak, saya balik dulu ya. Iya, Bi. Oh iya, bajunya nggak apa-apa kan saya pakai dulu. Nanti saya balikin kalau udah bersih. Nggak usah, bawa aja. Udah nggak dipakai sama saya. Serius? Jadi nggak usah saya balikin nih? Nggak usah. Sekalian buat tanda jadi. Pakai tanda jadi segala. Ya udah ya, saya pulang dulu ya. Iya. Sun dulu dong. Nggak usah, ngapain sih? Ya udah deh. Janji aja janji. Janji apa? Udah cepet ah. Mulai sekarang kita punya hubungan khusus ya. Iya. Kalau sampai di antara kita ada yang berpaling, harus tahu konsekuensinya. Iya, Bi. Ya udah. Emang harus ya kayak gitu dulu? Ya harus lah. Teman-teman saya juga pada begitu. Dasar bocil berondong. Ngatain bocil. Tahu sih yang lebih tua. Ya udah, nggak berangkat dari tadi. Ya udah sana. Berharap disuruh nginep tapi nggak ada yang nawarin. Enggak ya, ini bukan rumah saya. Nggak ada yang nginep-nginep. Iya. Ya udah, ojeknya udah datang loh.
Iya, hati-hati ya, Bi. Iya ya. Dah Kak. Iya, dadah. Terima kasih telah mempertemukanku dengannya. Mudah-mudahan ini awal yang baik untuk hidupku dan Hasan. Meskipun dia bukan orang yang mempunyai harta dan segalanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang Pak? Kapan nyampenya? Tadi sore Bi. Dari mana kamu Bi? Seharian gak ada di rumah? Abis nganterin si Hasan tadi Pak. Nangis dia pengen pulang. Oh, nginep katanya ya? Iya Pak. Kok tahu? Tadi si Lisa yang cerita. Oh iya Pak. Bapak dari mana? Dari Bogor katanya ya? Iya dari rumah teman lama Bapak. Ada urusan. Oh, pantesan. Ya udah deh Pak. Robi mau mandi dulu. Iya Bi. Iya halo Kak. Baru bangun ya? Iya Kak baru bangun. Kenapa tuh? Tumben. Nggak kenapa-napa. Oh kirain ada apa? Kamu hari ini mau kemana? Ya nggak kemana-mana lah Kak. Kenapa emang? Kok aku kangen ya? Baru juga semalam ketemu. Ya nggak tahu. Biasanya kalau baru jadian mah emang begitu Kak. Robi, aku boleh nggak main ke situ? Main ke sini? Ya boleh Kak. Tapi kan kata kakak rumah nggak boleh ditinggal. Iya sih. Ya janganlah Kak. Saya aja nanti yang kesono minggu besok. Kelamaan kalau minggu besok, Bi. Ya terus kapan dong? Saya kan nggak punya ongkos buat kesononya. Maklum pengangguran Kak. Udah makannya nggak apa-apa, aku aja yang ke sono, ya? Ya terus nggak apa-apa itu rumah ditinggal. Nggak apa-apa deh. Nanti saya beresin dulu biar aman. Kalau Ko Charles sampai tahu gimana? Nggak bakal kayaknya deh. Ya udah terserah. Gimana baiknya aja. Kalau menurut kakak aman ya udah nggak apa-apa. Iya. Ya udah saya mau prepare dulu. Nanti kalau saya berangkat saya kabarin deh. Oh oke Kak. Kabarin ya. Iya ya. Jadi dia yang kenceng. Ngelecehin gua sih tadinya. Udah tahu gua berondong manis. Kamu mau nginep lagi nggak di rumah Bang Robi? Ya udah, malam ini kita nginep ya. Atas nama Zainab. Iya Pak. Oke. Aduh, tadi si Boni udah dimasukin belum ya? Lupa lagi. Mudah-mudahan sih udah. Aduh, mau hujan kayaknya San. Ayo buru San. Waduh, hujan lagi aja. Halo Kak Jenab, Iya Bi, kakak jadi kesini? jadi ini baru aja naik kereta. Oh, dari kereta. Kirain masih di jalan. Soalnya hujan di sini. Di situ hujan nggak? Sama di sini juga hujan Bi, tapi baru sih. Iya sama, di sini juga baru turun. Terus nanti gimana dong? Bisa jemput nggak ke stasiun? Ya bisa lah. Ntar saya bawa jas hujan. Ya udah kalau gitu. Iya. Nanti kabarin aja ya kalau udah sampai stasiun Baja. Ya Bi. Pak, jas hujan Robi yang semalam ditaruh di mana? Ada di situ, Bi. Bapak taruh di belakang pintu dapur. Oh, ya udah. Ada berapa sih, Pak? Si Lisa sekolah bawa jas hujan nggak? Enggak. Ada di situ semua. Ada 3 atau 4 gitu. Oh, ya udah. Mau kemana, Bi? Itu mau jemput si Hasan sama mamanya di stasiun. Oh, jadi dia kesini. Jadi itu lagi di jalan. Iya. Ya udah, Robi jalan dulu ya. Iya, Bi. Halo Bi, saya udah di depan stasiun nih. Oh, iya Kak. Ini saya baru aja mau jalan. Oh ya udah. Iya Kak. Ya udah ya. Ya, hati-hati ya Bi. Iya Kak.
Waalaikumsalam. Kenapa Lisa? Bang Robi mana ya Pak? Kok aku nelpon gak diangkat-angkat ya? Oh, dia jemput si Hasan katanya di stasiun. Pantes. Kenapa Lisa? Ya ini, Lisa udah keluar sekolah. Siapa ini yang mau jemput? Kata bapak juga bawa jas hujan tadi. Iya kan pikir aku gak bakal hujan Pak. Ya udah nanti bapak jemput. Bapak makan dulu tapi ya. Ya udah deh, Lisa tunggu di kantin ya. Iya Lisa. Oh langsung apa nunggu dulu kak? Ya udah, langsung deh. Kamu bawa jas hujan kan? Bawa nih. Ya udah sini. Nih. Hasan, ayo San, sini abang pakein. Dari tadi ini belum berhenti hujannya, Bi. Iya kak, udah ini mah tiap hari bakal begini terus hujannya. Udah masuk bulannya. Iya ya. Dah yuk, beres. Ayo. Berarti pasar malam kemarin tutup dong kalau hujan begini ya, Bi? Ya tutup sih enggak, ada aja yang buka mah kak. Cuman siapa yang mau ke sono kalau hujan gede begini? Tapi malam suka hujan juga emang di sini. Kadang sih, cuma tetap aja becek bekas siang. Emang kenapa? Mau ke sono lagi ya? Males deh kalau becek. Udah gampang kalau mau jalan-jalan mah. Ada tempat lain selain di situ? Oh, ada ya? Ada dong. Emang Jakarta doang yang punya tempat hiburan. Ya udah, abis bete kalau di rumah kamu doang. Iya nanti kalau misalnya nggak hujan, kita keluar, oke? Oke. Mau kemana pak? Mau jemput si Lisa. Tadi nelpon kamu katanya nggak diangkat. Oh iya juga ya. Ya udah sini, Robi aja deh yang jemput. Udah bapak aja. Bapak udah tanggung pakai beginian. Ya udah deh. Oh iya lupa. Kenalin pak, ini ibunya si Hasan. Oh iya. Ayo kak. Ibunya Hasan? Iya. Ya udah, bapak jemput si Lisa dulu ya. Bener ini bapak aja. Iya. Udah kamu ada tamu, kasih minum dulu tamunya ya. Iya pak. Ya udah ayo kak, masuk. Iya. Kak Jenab. Kak. Kenapa kak? Enggak. Ya udah cepet. Iya. Kayak kenal sama suaranya. Tapi di mana ya? Jas hujan buat aku di bawah Pak. Di bawah. Ada di jok motor. Oh iya. Kamu yakin gak kenapa-napa rumah ditinggal? Yakin? Udah aku beresin semua kok. Lagian cuma ditinggal 1 hari doang. Emang kamu cuma 1 hari doang di sini? Emang kamu maunya berapa hari? Ya 3 atau 4 hari kek. Bisa aja sih. Tapi aman gak rumahnya? Ntar kenapa-napa lagi. Tadi sih udah aku beresin semua. Aman-aman aja sih. Kompor udah dimatiin kompor? Udah lah itu mah. Makanan si Boni juga udah aku tuangin yang banyak di kandangnya. Si Boni? Siapa si Boni? Anjingnya Singci. Oh, aku kira mana nama orang. Bukan? Ya udah, kalau kamu ngerasa rumah udah aman, ngapain 1 hari doang di sini? Capek tahu bolak-balik. Iya deh. Bang Robi jadi Pak jemput si Hasan. Jadi. Itu udah ada di rumah pas bapak mau kesini. Sama ibunya enggak dia? Iya, sama ibunya. Wah, dasar Bang Robi ya. Kenapa Lisa? Enggak, Bang Robi kan lagi deket tau Pak sama ibunya si Hasan. Ah, masa sih? Sok tahu kamu. Ih, beneran? Orang dia yang bilang sama Lisa. Robi. Masa seleranya janda anak satu sih? Nggak tahu Lisa juga. Aneh tuh si abang. Tapi ibunya si Hasan juga emang manis sih. Asik juga Pak orangnya. Ya cuma kasihan aja. Mau dikasih makan apa sama si Robi? Buat ngerokok aja minta sama bapak. Paling bapak juga yang ngasih makan mereka. Enak aja. Kalau dia nikah ya harus keluar dari rumah dong. Biar mikir. Oh iya kak, mumpung ada si bapak di rumah, mending sekalian yuk kita kasih tahu dia. Kasih tahu apaan? Ya, kasih tahu tentang hubungan kita. Ih, jangan dong. Jangan sekarang. Loh, kenapa? Enggak. Pokoknya jangan. Ya kenapa? Aku belum siap, Di. Lagian baru juga 2 hari kita pacaran. Oh, lah emang kenapa? Walaupun 2 hari, tapi kan aku serius mau ngelamar kamu. Enggak. Pokoknya enggak. Jangan dulu lah, Di. Aku benar-benar belum siap. Iya deh ya. Terus kapan dong Kak Jenab siapnya? Ya, entarlah nunggu beberapa bulan dulu. Jangan buru-buru. Ngebet amat. Ya ngebet lah. Orang aku takut keburu Kak Jenab direbut sama orang. Enggak bakal, Di. Udah pokoknya jangan ya. Iya. Iya, udah
Udah makan belum ngomong-ngomong? Belum sih. Ya udah, mending makan yuk. Tapi aku nggak ada apa-apa. Paling masak mie lagi sama telur. Udah apa aja aku mah. Yuk. Ayo, ayo. Hasan, yuk makan dulu yuk nak. Main HP mulu kamu nih. Udah biarin dia di sini dulu. Kak Jenab aja bantuin aku yuk, masakin mie di dapur. Ya udah yuk. Kak, dulu waktu sama suami yang pertama nikahnya di mana? Ngapain nanyain itu? Ya pengen tahu aja. Aku sih waktu itu cuma nikah di rumah, nggak dirame-ramein. Ah, seriusan? Nggak hajatan gitu? Iya, nggak ada acara apa-apa. Kok bisa? Bukannya Kak Jenab masih perawan waktu nikah sama suami yang pertama? Ya iya sih, tapi kita cuma nikah agama Bi, jadi nggak ke KUA. Iya, nikah sirih kan maksudnya. Ya tapi sayang banget gitu, Kak. Yah, panjang di ceritanya. Ya ceritain lah. Ntar aja lah Bi, aku lagi nggak mood bahas dia. Ya udah. Tapi nanti ceritain ya. Hasan? Kak Jenab sama Bang Robinya mana? Oh, mending main gamenya di kamar aku yuk. Di sini suka ada si Bapak. Ayo. Aku tuh suka kepo gitu, Kak. Penasaran. Emang apa sih yang bikin Kakak suka sama suami pertama? Terus ketemunya di mana? Pacarannya kayak gimana? Ya banyak lah. Maklum lah. Pengalaman saya masih sedikit. Nanti marah lagi kalau aku ceritain masa lalu. Ya enggak lah, kan aku yang minta. Iya, nanti aku ceritain. Lagi ngapain, Bi? Si Bapak. Ini lagi mau masak mie. Lapar, Robi. Nasi ada kan ya? Ada. Oh iya, Bapak udah makan belum? Mau sekalian dimasakin nggak? Boleh. Bapak belum makan. Oke. Kak, sekalian ya bikinin satu lagi buat si Bapak. Iya, Bi. Pakai cabai nggak, Pak? Nggak usah. Bapak lagi mules ini. Iya. Ya udah nanti Robi anterin mie-nya. Iya, Bi. Ya udah yuk, Makannya mau di mana, Bi? di ruang sofa aja, bareng Bapak sambil nonton TV. Aku malu jangan bareng sama bapak kamu. Gimana sih? Masa begitu sama calon mertua? Ih, Robi. Udah, pede aja. Baik ini dia sama orangnya, nggak ribet, nggak banyak nanya. Ya elah. Udah ayo, panas ini. Nih Pak, mie-nya udah mateng. Kak Jenab. Saya terima nikah dan kaulinya Jainab binti Surya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Jainab, Kak. Kak Jainab kenapa, Kak? Ada apa ini? Kenapa dia harus ketemu di sini? Apa iya ini hanya suatu kebetulan? Kenapa sih, Kak? Kok saya jadi bingung? Ini sebenarnya ada apa, Kak Jainab? Kak Jainab, Kakak kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi gini? Kalau aku ceritain semuanya, pasti hubungan aku sama Robi berantakan. Ya Allah, gimana ini? Kak Jainab. Iya, Bi. Kakak kenapa? Hah? Aku tiba-tiba aku punya firasat buruk, Bi. Firasat buruk apa, Kak? Aku punya firasat kalau aku bakal dapat masalah besar di depan, Bi. Di rumah Coach Charles. Iya, firasat itu, Bi. Masalah apa, Kak? Rumah, Bi. Rumah Coach Charles. Aku takut ada apa-apa di rumah Coach Charles. Ada apa-apa gimana? Jangan ngaco deh. Mending anterin aku pulang ya, Bi. Pulang? Pulang gimana? Kakak kan baru sampai, Kak. Ya, tapi aku punya firasat gak enak tentang rumah Coach Charles, Bi. Kak. Aku mohon, Bi. Anterin aku pulang. Sekarang, ya. Yaudah ayo, Kak. Tapi mending pamit dulu yuk sama Bapak. Aduh, Wabi. Kamu aja deh. Aku gak enak kalau sambil nangis begini. Aneh kamu mah. Yaudah bentar. Aku masuk dulu ya. Aku aja yang bilang sama Bapak. Iya, Bi. Panggil si Hasan sekalian. Iya. Pak, Kak Jainab pamit pulang katanya. Oh, iya, Bi. Tiba-tiba
Dia khawatir sama rumah majikannya. Takut kenapa-napa katanya. Nggak tahu deh, Robi juga nggak ngerti. Oh, iya Bi. Ya udah antar sana. Maaf ya Pak, soal tadi dia udah nggak sopan mecahin mangkok depan Bapak. Iya Bi. Udah kamu cepet antar dia pulang ya. Iya Pak. Kakak yakin ini mau pulang aja? Iya, Bi. Aku benar-benar harus pulang. Kak, baru aja saya seneng bisa ngajak kakak makan bareng sama si Bapak. Kakak malah pulang. Iya, Bi. Maafin aku ya. Nanti kapan-kapan aku main lagi kok ke rumah. Iya deh Kak. Tapi maaf ya, saya nggak bisa nganter ke rumah. Soalnya saya lagi kurang fit, bolak-balik terus dari kemarin. Iya, nggak apa-apa, Bi. Ya udah, kalau udah sampai rumah kabarin ya. Iya, nanti aku kabarin. Soal firasat itu, kalau emang bener terjadi sesuatu di rumah Ko Charles, tolong kasih tahu saya ya. Iya, Bi. Ya udah sono Kak, hati-hati ya. Hasan, nanti kesini lagi Hasan. Ayo, Nak. Gua masih bingung ada apa sama Kak Zainab tiba-tiba minta pulang. Dengan alasan punya firasat nggak enak sama rumah Kak Charles. Tapi kok sampai segitunya ya? Sampai-sampai pecahin mangkok segala. Tapi perasaan gue juga nggak enak sama si Bapak. Pak, di mana Pak? Halo Kevin, kamu di mana Pin? Di rumah Pak Alex. Ada apa Pak? Kayaknya kita harus ketemu Pin. Ada yang mau saya bicarakan, penting. Oh, iya, boleh Pak Alex. Kapan Pak? Kamu bisanya kapan Pin? Ya, Pak Alex maunya kapan? Saya mah bisa aja kapan juga. Sekarang Pin, ini penting banget soalnya. Oke Pak Alex. Mau ketemu di mana Pak? Di rumah kamu aja, bisa? Bisa Pak Alex. Ya udah, saya berangkat sekarang ya. Siap, ditunggu Pak Alex. Oke. Maafin Bapak, Bi. Bapak harus meluruskan semuanya. Walau bagaimanapun, kamu anak Bapak. Robi. Iya, hati-hati ya. Maafin aku ya, Bi. Aku harus sembunyiin semua ini dari kamu. Aku nggak tahu harus berbuat apa. Aku juga bingung kenapa ini terjadi. Bener aja firasat gua. Pasti ada apa-apa antara Bapak sama Kak Zainab. Jangan-jangan mereka pernah saling kenal sebelumnya. Kalau aja aku tahu dari awal, kalau bapak kamu itu adalah orang yang aku kenal sebelumnya, aku nggak bakal mau deket sama kamu, Bi. Atas nama Zainab. Iya, Pak. Assalamualaikum. Pin. Permisi. Oh, iya Pak Alex. Tunggu Pak. Ya. Ayo masuk Pak Alex. Ya. Ada apa Pak Alex? Kayaknya penting banget. Begini Pin. Kamu masih ingat sama si Zainab? Hah? Zainab? Iya.
perempuan cantik asal Kalimantan yang waktu itu kita masih ada kerjaan di sana. Oh, itu. Tentu saya ingat dong, Pak. Kenapa emang, Pak? Jadi begini, Pin. Tadi dia ada di rumah saya, Pin. Hah? Di rumah Pak Alex? Oh, kok bisa, Pak? Justru itu, saya juga kaget, Pin. Pokoknya panjang kalau saya ceritain. Intinya aja, Pak, kalau gitu. Dipersingkat. Oke, jadi gini, Pin. Kamu tahu kan anak saya yang pertama yang cowok itu? Iya, tahu. Si Robi. Nah, dia punya kenalan cewek. Entah mereka ada hubungan apa, tapi yang jelas dia bawa cewek itu ke rumah, Pin. Dan begitu saya ketemu dia, saya langsung kaget. Ternyata itu si Zainab, Pin. Astagfirullah. Terus, Pak. Dia kenal dong sama Bapak? Ya pasti kenal dong. Nggak mungkin dia nggak kenal sama saya. Astaga. Iya. Terus? Jadi sekarang kita harus cari siasat, Pin. Gimana caranya anak saya jangan sampai deket sama cewek itu? Oh, iya dong, Pak. Harus itu, Pak. Astaga, kok Charles sudah pulang? Astagfirullah. Gue yakin kalau si Kevin ini pasti mantan Kak Zainab yang selama ini dia cari-cari. Gue harus buru-buru kasih tahu Kak Zainab. Kok nggak diangkat-angkat sih Kak Zainab? Ayo dong. Kamu tahu apa yang kamu lakuin, Zainab? Iya kok, maafin saya kok. Saya salah. Saya bingung harus ngomong apa. Saya nggak bisa pecat pembantu begitu aja. Saya masih kasihan sama kamu. Tapi istri saya udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia udah kecewa banget sama kamu, Zainab. Iya kok. Maafin saya sekali lagi kok. Tapi tolong jangan pecat saya kok. Saya mau nyari kerja kemana lagi? Rumah saya jauh di Kalimantan kok. Kamu tuh keterlaluan, Zainab. Walaupun si Boni cuma anjing, tapi dia udah saya anggap kayak anak sendiri. Saya ngurusin dia tuh dari kecil, tahu nggak? Maafin saya, Ci. Iya, saya akui saya salah. Terus kamu bisa bikin dia balik lagi dengan kamu minta maaf, ha? Iya, Ci. Tapi tolong maafin saya. Saya janji nggak bakal mengulanginya lagi. Saya taruh harapan saya cuma sama Ci. Tolong maafin saya, Ci. Nggak bisa. Udah Nas. Nasi sudah menjadi bubur. Kamu mau apa lagi? Toh si Boninya juga udah mati, Nas. Jadi kokoh bela dia? Hah? Ya bukan gitu, Nas. Tapi pokoknya aku gak mau tahu. Pulangin dia sekarang juga. Aku gak mau lihat muka dia lagi di rumah ini. Nas, Agnes. Kamu jangan gitu dong ngomongnya. Agnes. Pokoknya aku gak mau tahu. Pulangin dia sekarang juga. Aku gak mau lihat muka dia lagi di rumah ini. Ya Allah, mungkin sudah sepantasnya saya mendapatkan semua ini. Ini memang hukuman atas kesalahan-kesalahan saya yang tidak mau mengikuti aturan. Mungkin tidak ada pilihan lain selain pergi dari sini. Agnes sudah gak mau saya ada di rumah ini. Kemana sih ini orang? Dari tadi diteleponin memanggil mulu. Gue yakin dugaan gue bener kalau Kak Zainab pernah kenal sama si bapak sebelumnya. Dan gue yakin banget kalau si Kevin tadi itu mantan suami Kak Zainab, bapaknya si Hasan. Tapi apa yang harus gue lakuin kalau Kak Zainabnya aja gak bisa dihubungin sama sekali? Kagak kepake ini mah kita di episode ini. Parah. Belagu emang. Sama sekali gue juga gak dikasih peran sama sutradara.
Biarin aja lah, Yot. Nak, enakan begini kita bisa nyantai. Ya seenggaknya gitu lewat kek atau apa kek. Ini sama sekali kagak disorot-sorot. Sabar aja sih, Nak. Ntar juga kebagian pas ending. Halah, liatin aja kalau ngontek gua sutradara. Nggak bakal mau gua. Ya, si Robi lagi ngapain ya kira-kira? Lagi nangis kali ya? Kalau saya minta langsung nomor si Zainab ke si Robi, nggak mungkin. Pasti dia bakal curiga. Oke. Halo? Iya, halo. Siapa? Saya Pak Alex. Pak Alex? Iya, Zainab. Iya, Pak. Pak, tolong jelasin. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Begini, Zainab. Tolong dengerin saya dulu ya. Di mana suami saya, Pak? Tolong kasih tahu saya. Iya, Zainab. Makanya kamu dengerin saya dulu ya. Iya ya, Pak. Jadi begini, Zainab. Lisa, Bapak kemana? Bapak pergi tadi subuh, Bang. Hah? Subuh? Iya, kenapa, Bang? Mau kemana? Nggak tahu, aku nggak bilang. Naik motor. Enggak sih, naik kereta. Tadi aku yang nganter ke stasiun. Hah? Naik kereta? Tumben? Jauh emang? Ya nggak tahu, dibilangin. Ya orang mah tanya. Percuma nanya sama dia mah, Bang. Pasti jawabannya ada urusan di luar. Hah, Kenapa sih? Nggak bisa jauh banget dari Bapak kayaknya. berisik lu ah. Nggak aktif lagi aja, heran gua. Apa coba salah gua? Apa gua samperin aja ya ke rumahnya Ko Charles? Oke. Lisa, anterin abang yuk ke stasiun. Mau kemana, Bang? Mau nyusulin Bapak? Enggak, beda ini mah. Ya tapi abang mau kemana, Bang? Ada urusan di luar. Sama aja kayak si Bapak. Yaudah, yuk. Belakangan ini nggak pernah lihat abang video callan sama si Hasan. Lagi marahan ya sama emaknya. Kepo lu ya. Justru itu, ini abang mau ke rumahnya. Pantesan. Emang ada apa, Bang? Abang juga bingung, Lisa. Masa diteleponin memanggil mulu? Di WA juga checklist 1. Dijual kali, Bang, HP-nya. Ah, masa iya sih? Nanti kalau ada yang nanyain abang, jangan bilang abang ke rumah Kak Zainab ya. Iya, siap. Kalau Bapak yang nanya, gimana? Jangan juga, oke? Oke. Ya udah ya. Ya udah sana, hati-hati ya. Permisi, Ko Charles. Permisi, Ko. Iya, tunggu. Robi, ada apa, Bi, tumben? Ko, mau nanyain Kak Zainab ada nggak ya? Aduh, Bi, justru Kokoh lagi bingung ini. Dia kabur dari rumah. Kabur? Kabur kenapa, Ko? Aduh, gimana ya? Jadi gini, Bi, semalam itu ada omongan yang gak enak, Bi, sama dia. Istri saya juga habis marahin dia. Ya ampun, dimarahin kenapa, Ko? Jangan gitulah, Ko. Kamu tahu sama si Boni, anjing saya? Iya, tahu, Ko, tahu. Nah, dia mati gara-gara kehujanan, ditambah gak dikasih makan 2 hari, Bi. Astaga, iya. Terus? Ya itu karena si Zainab yang ninggalin rumah. Padahal udah saya bilangin, Bi, jangan tinggalin rumah. Iya, Ko. Saya paham, Ko. Terus kamu tahu nggak dia pergi kemana ini? Ya nggak tahu lah, Ko. Ngapain saya kesini nyariin dia? Zainab. Bukan apa-apa, Koko mah kasihan sama anaknya. Ngapain pakai kabur-kabur segala coba, ya kan? Dia perginya jam berapa, Ko? Ya subuh lah. Subuh ya? Iya. Bapak pergi tadi subuh, Bang. Hah? Subuh? Iya. Kenapa, Bang? Mau kemana? Nggak tahu, aku nggak bilang. Naik motor. Enggak sih, naik kereta. Tadi aku yang nganter ke stasiun. Ya udah ya, Ko. Makasih banyak ya. Saya pamit dulu ya, Ko. Mau kemana kamu, Bi? Entah bener apa salah dugaan gua, tapi gue yakin banget Kak Zainab pasti pergi sama si bapak.
Karena dia pergi di jam yang sama. Tapi kemana perginya ya? Hasan, kamu harus tahu ya nak, kalau hari ini hari terakhir kita tinggal di sini, ya. Hasan, ibu tahu kamu betah tinggal di sini, tapi ibu dapat masalah nak. Maafin ibu ya. Ayo nak. Apa mungkin Kak Jenab dibawa sama si bapak ke rumah mantan suaminya? Bisa jadi sih. Dot, lu di mana, Dot? Di rumah, kenapa Bi? Antar gue yuk ke rumah temen bapak gue. Di mana? Nggak tahu, gue lupa nama daerahnya. Lumayan jauh sih, tapi kawasan Tangerang gitu. Ya udah ayo, ngapain emang lu? Udah nggak usah nanya ngapain, bisa nggak? Ya bisa. Oke, tapi jemput gue di stasiun aja ya. Oh, lu lagi di stasiun? Iya, ya udah gue tunggu ya. Ya udah, gua OTW. Kak Jenab, Robi nggak bisa ngebiarin Kak Jenab balikan sama suami Kak Jenab. Kak Jenab harus tanggung jawab. Robi udah terlanjur sayang sama Kak Jenab. Robi memang mau bantu Kak Jenab nemuin suami kakak. Tapi bukan berarti Robi ikhlas kalau sampai kita udahan sampai sini, Kak. Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Om sebelumnya. Saya Robi, anak Pak Alek, teman Om yang kemarin kesini. Iya, saya tahu Kobi. Saya tahu dari semenjak saya ikut kerja sama Pak Alex. Cuman kamunya aja yang gak kenal sama saya. Iya Om. Saya paham Om. Saya juga tahu kamu datang ke sini mau cari siapa. Kamu cari Zainab kan? Betul Om. Kalau boleh tahu, apa benar Om Kevin ini mantan suami Kak Jenab? Jadi itu yang ada di pikiran kamu, makanya kamu ke sini. Ya iyalah Om. Jadi gini, Bi. Kamu itu salah paham. Saya itu bukan mantan suaminya si Zainab, tapi saya kenal sama si Zainab. Saya juga kenal sama bapak kamu, dan saya kenal sama mantan suami Zainab. Gimana maksudnya Om? Mantan suami si Zainab itu namanya Pak Dirga. Pak Dirga? Iya, Bi. Pak Dirga itu rekan kerja saya. Kita berdua dulunya bawahan Pak Alex, bapak kamu. Waktu itu memang kebetulan kita ada job di Kalimantan, dan disitulah Pak Dirga bertemu dengan Zainab. Tapi kenapa bapak saya kemarin datangnya ke sini Om? Om jangan ngebohongin saya deh. Robi, bapak kamu kesini cuma mau minta bantuan untuk mempertemukan Pak Dirga dengan Zainab. Terus di mana Pak Dirga sekarang Om? Memangnya kamu mau ngapain, Bi? Masalahnya Kak Jenab pergi dari rumah majikannya Om. Dan si bapak juga pergi dari rumah tadi subuh. Apa mungkin mereka sekarang ada di rumah Pak Dirga? Gimana ya, Bi? Please Om, bawa saya ke rumah Pak Dirga Om. Saya cuma pengen ketemu sama Kak Jenab Om. Ayo, masuk. Iya Iya Om. Om. Kak Jenab. Robi. Bapak tahu perasaan kamu, Bi. Tapi ini bukanlah pilihan. Kamu memang harus bisa lupain dia. Tapi Pak, Robi udah terlanjur sayang sama Kak Jenab, Pak. Robi, rasa sayang kamu sama dia itu gak ada apa-apanya dibanding rasa sayang dia sama suaminya. Iya Pak, Robi juga ngerti. Tapi kenapa pertemuan mereka datang di saat Robi udah terlanjur jatuh cinta sama dia? Kenapa gak dari dulu aja? Lagian kenapa coba dia pergi gitu aja ninggalin Kak Jenab sama anaknya? Ini gak adil menurut Robi. Robi, walaupun Bapak ceritain semuanya tentang mereka berdua, kamu gak bakal terima karena kamu orang ketiga. Dulu, Pak Dirga memang pergi dari rumah. Tapi itu karena ada pekerjaan di Jakarta. Dan saat itulah mereka berpisah. Tidak lama kemudian, Pak Dirga terkena stroke dan penyakit komplikasi lainnya yang mengakibatkan kakinya lumpuh. Bapak dan Om Kevin mencoba untuk menghubungi Zainab, tetapi Pak Dirga melarangnya karena saat itu Zainab sedang hamil. Pak Dirga tidak mau sampai Zainab khawatir karena menurut Pak Dirga penyakitnya tidak akan berlangsung lama dan akan segera sembuh. Tapi seiring berjalannya waktu, keadaannya semakin memburuk. Sampai-sampai dia memutuskan untuk tidak kembali ke rumah karena dia tidak yakin kalau Zainab akan menerima dia dengan kondisi seperti itu. Disitulah dia meminta kepada Bapak dan Om Kevin untuk merawatnya dan merahasiakan semua itu. Tapi sebenarnya, dia sangat merindukan Zainab dan anaknya. Maka dari itu Bapak minta sama kamu, tolong lupain dia, Bi. Biarkan mereka bahagia dan hidup bersama. Anggap aja semua itu tidak pernah terjadi sama kamu. Kamu ngerti kan, Bi? Iya,